Selamat pagi keluarga besar Fransipa Tabipun. Ya pun. Salam Fransiskus. Jiwa besar. Teman-teman, suster, bapak, ibu guru, dan para orang tua yang terkasih, marilah kegiatan kita pagi hari ini kita awali dengan doa pagi bersama. Mari kita lambungkan lagu pujian bagi Tuhan. Bacaan dari Injil Lukas bab 4 ayat 38 sampai 44. Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus masuk ke rumah Simon. Ibu mertua Simon demam tinggi dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Lalu ia berdiri di sisi perempuan itu dan menghardik demam itu. Dan demam itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya kerabat-kerabat mereka yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Namun ia menghardik mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa dialah Mesias. Keesokan paginya Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Namun ia berkata kepada mereka,
Untuk kota-kota lain juga aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. Lalu ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di tanah orang Yahudi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kisah penyembuhan orang yang kerasukan setan di rumah ibadat dan penyembuhan mertua Simon dari sakit demam membawa pengharapan bagi orang yang mengetahuinya. Maka menjelang malam, banyak orang berbondong-bondong membawa orang sakit untuk mendapatkan kesembuhan. Yesus menjawab kebutuhan mereka akan kesembuhan karena Dia adalah tabib dari segala tabib. Namun, Ia tidak berhenti dan diam di situ. Ia mengingatkan mereka bahwa di kota-kota lain juga Dia harus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Yesus tidak membiarkan diatur oleh kebutuhan orang akan kesembuhan fisik atau kesuksesan dalam karya penyembuhan. Dia setia pada misi yang diterimanya dari Bapa, yaitu memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dari peristiwa ini kita dapat belajar untuk bahwa kadang kita mau menerima mujizat Tuhan berupa kesembuhan dari sakit penyakit, tetapi kita tidak membiarkan hidup kita menjadi sarana bagi Tuhan untuk menyembuhkan orang lain. Atau kadang kita menginginkan Tuhan hanya bekerja untuk kita dan memprioritaskan keluarga kita. Sakit dan sehat adalah pengalaman manusiawi yang perlu kita alami. Kesehatan yang kita terima adalah berkat yang harus kita syukuri. Sakit dan penderitaan adalah juga kenyataan hidup yang harus kita terima sebagai tanda kerapuhan dan ketidakberdayaan kita. Namun, dalam pengalaman sakit dan sehat itu, kita tetap percaya dan memuliakan Allah. Kesembuhan rohani dan iman kepada Allah lebih utama daripada pengalaman kesembuhan dari sakit. Allah lah yang harus kita temukan dahulu, lebih dari kesehatan atau kesembuhan dari sakit penyakit kita. Demikian renungan hari ini. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas sabda-Mu hari ini, dan bantulah kami agar kami mampu melaksanakan sabda-Mu dan mampu berbuat baik terhadap sesama kami. Berkati keluarga Fransipa yang berulang tahun dan sembuhkan mereka yang sedang sakit. Berkati semua rencana, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami agar berkenan kepadamu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga segala usaha dan niat baik kita hari ini dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Yesus Kristus. Sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih seluruh keluarga besar Fransipa yang sudah mengikuti doa pagi hari ini. Mari jaga kesehatan kita, selalu rendah hati, dan terus berbuat kebaikan. Selamat belajar dan bekerja. Tuhan memberkati. Salam Fransiskus. Berjiwa besar.